Oke baik pemirsa, terima kasih masih bersama saya di sini dan tentunya dengan dua Sri Kandi politisi perempuan saya di sini ya, masih bersama dengan Bunda Rahmi dan juga Ibu Misri ya. Sebelum saya tanya-tanya panjang lebar bersama Ibu Misri, saya mau kasih lihat dulu nih ya ke pemirsa di rumah profil sisi kehidupan dari seorang Ibu Misri. Seperti apa? Ini dia. Misriani Ilyas merupakan anggota legislator DPRD Sulsel periode 2009-2014, anggota Komisi C. Ia lahir di Ujung Pandang 2 April 1973. Terlahir sebagai wanita yang senang bergaul, sedari muda Misri, panggilan akrab Misriani Ilyas, sudah memiliki banyak teman, maka tak heran jika ia memutuskan terjun ke dunia politik. Sebelum menjajal dunia politik, Misriani merupakan seorang karyawan perbankan di salah satu bank di Makassar. Di bawah payung bendera Demokrat, ia semakin melebarkan karir politiknya. Namun di akhir masa jabatannya sebagai legislator DPRD Sulsel, Misri memilih memutar haluan, mencaleg dengan menggunakan payung bendera Gerindra. Ibu tiga anak ini sangat mencintai ketiga buah hatinya, yakni Saskia Rizky Maulidina, Muhammad Damarana, dan Ade Sahrani. Gagal melenggang ke DPRD Sulsel tak membuat wanita cantik ini pun berkecil hati. Saat ini wanita yang juga merupakan seorang pengusaha ini tengah disibukkan dengan usaha propertinya yang sempat terabaikan saat ia menjabat sebagai anggota dewan. Anak pasangan ES Ilyas dan Haja Aminah Ilyas ini pun bertekad tetap melanjutkan karir politiknya meski tak menjabat sebagai anggota dewan lagi. Wah ternyata luar biasa ya, Ibu Misri juga gak kalah hebatnya sama kayak Bunda Rahmi ya, dekat dengan keluarga ya. Terus jago juga ya selain di politik, pengusaha juga. Dan tadi saya lihat sekilas gambarnya ada yang megang mic. Wah saya udah punya saingan di sini Bunda Rahmi, saya punya saingan di sini. Bukan saingan sayang, calon duet. Calon duet, kita calon duet ya Bu. Kan? Oke, saya mau kode-kode produser saya, jangan lupa ya kalau punya acara nih undang saya Bu Misri dan kita duet ya, kita goyang. Oke, baik. Bu Misri punya penyanyi favorit nggak? Penyanyi favorit? Atau mungkin punya lagu yang selama ini sangat berkesan? Saya punya penyanyi favorit, tapi ada baru lagu satu yang saya rasa baru saat detik ini saya dengar dan saat ini juga jadi favorit saya. Oh gitu? Iya. Apa tuh? Mungkin mau tahu siapa penyanyinya siapa? pemirsa? Siapa? Oh, presenter kita yang cantik ini, Sabda Alam yang di aransemen ya. Terima kasih. Bu Misri mungkin bisa nyanyi sedikit ya biar kita bisa terhibur, kita bisa dengar suara merdunya dari seorang Ibu Misri ini. Gimana Bunda Rahmi, setuju kan? Setuju. Setuju. Kalau saya penikmat. Oh penikmat. Saya juga penikmat sebenarnya. Ya dikit-dikit pengen juga sih. Bunda Rahmi ini penikmat, tapi saya yakin beliau mampu mengekspresikan kalau diberi kesempatan. Betul ya. Ekspresinya ekspresi wajah ya. Jadi saya ngikut saja. Suaranya di sini, wajahnya di sini. Oh iya, yang nyanyiin Ibu Misri dalam hati. Oke baik, mungkin bisa sedikit sumbang suaranya Bu. Refnya aja sedikit, saya pengen denger jadinya. Saingan saya gimana ya suaranya? Asal jangan Sabda Alam. Oh gitu, yang lain aja punya lagu yang berkesan mungkin sampai hari ini Bu. Itu bisa. Oke. Apa ya? Pokoknya lagunya banyak. Tapi biasanya kalau saya suka lagu daerah. Oh ya, boleh tuh, boleh. Bagaimana kalau lagu daerah kita? Oh boleh. Butuh musik Bu? Nggak usah? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Risulawe simana mita galung temakaloang Pak Galun nama karoa boleh tase di kampung oh masumang ngatong waseng ana ogi mak jijira maringala boleh tase di kampung dendang alari dendang mapa dendang i ana ogi hirasai nyamena aresona. Asik, tepuk tangan. Tapi kayaknya luar biasa. Kayaknya bisa saingin deh. Bisa. Nanti saya akan ngomong sama produser saya kalau ini. Oh iya dong. Jadi ada anak Lolona Sulawesi. Tapi sedikit Mbak. Ini sebenarnya kenapa saya nyanyikan? Iya. Karena ini adalah salah satu lagu untuk
sebagai ungkapan syukur, terima kasih dan apresiasi kepada para petani kita di daerah. Oh gitu. Maaf Bunda Panen, Sri, panen bukankah ya? Target beras kita kan Sulawesi Selatan adalah salah satu penyangga pangan nasional. Betul. Iya, Dan betul. itu, Ada di RPJM. Iya betul. Dan kita adalah salah satu daerah yang menjadi target pemerintah untuk pencapaian Iya. target pangan Betul kan. sekali. Penyangga Jadi nasional pangan. Jadi Itu sekalian lagu ya. Endrekang ya? sekalian. Lagu Bugis. Oh, Jadi saya kira menceritakan Endrekang. bahwa begitu luasnya lahan pertanian kita dan bagaimana bersukacitanya, bagaimana Iya. persatuan para petani pada saat panen dan bagaimana mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan atas hasil panen yang Betul, ya. berlimpah. Begitu. Tapi Luar hebat loh, biasa. Min. Orang Endrekang tapi lagunya lagu Bugis. Iya. Kalau saya lagi lagu apa ya? Saya juga bingung ini. Saya India pernah terasa kali ya? ini. India, nehi jane jane. Tapi muka saya nggak kayak orang India ya Bu ya. Sedikit hidung saya lebih mancung lagi. Kulit saya agak coklat-coklat dikit ya, harus ya. Mirip Hongaria lah. Hongaria. Yang pasti sabda alam tadi Mbak coba dikembangkan saja. Saya kira sudah. Oke. Saya salah satu nanti yang pertama beli kasetnya. Oh terima kasih. Saya kasih tanda tangan sebentar ya Bu ya. Oke. Oke baik. Terima kasih Bu. Oke next sekarang kita masuk ke kita mau sharing-sharing nih Bu ya. Iya. Gimana Ibu Misriani Ilyas setelah tidak menjabat sebagai legislator lagi, apa kesibukan Ibu sekarang? Kalau saya sih sebenarnya kan dari dulu memang senang dengan kesibukan khususnya yang banyak berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang banyak. Jadi ya seperti yang lalu lah Mbak, konsolidasi kembali kepada Relawan ya. kegiatan saya yang lama, yaitu di properti. Jadi memang betul saya kembali banyak di dunia properti lagi, dan sekarang ini lagi ada kegiatan di daerah. Saya coba mengembangkan itu ke daerah. Saya ingin sekali bagaimana menciptakan atau menghasilkan lingkungan yang layak huni dengan rumah sederhana. Betul, saya rumah sederhana tapi lingkungan yang layak huni Iya. ya, luar biasa. S-nya ada berapa ya Bu Mis? Kan ada RSS, ya, RSS. rumah sangat sederhana. Betul. Nah, Atau RSSSSSS. Ya. Jadi sudah SSSSS-nya panjang, tapi lingkungannya cantik. Ada lagi K-nya di belakang. Apa tuh, Bu? Rumah sangat sederhana kok dong. Sederhana kodong. Ya. Rumah sangat sederhana kok dong, tapi lingkungannya tidak kodong. Oh, benar, tidak kodong, ya. Itu Lingkungannya saya begini, bilang, lingkungannya harus layak huni dan mereka merasa nyaman sehingga tercipta terlahir manusia-manusia atau orang-orang yang dengan lingkungan yang baik akan punya Pemikiran sehat, gitu. nilai fisikis yang baik lah. Betul sekali ya. Emang seru banget ya perbincangan saya ya pemirsa ya. Ini dua ibu-ibu politisi emang luar biasa, perempuan-perempuan perkasa ini ya. Saya sampai nggak tahu lagi nih, saya mau tanya apa. Saya bingung ngadepinnya. Oke. Harus main poncok kali ya. Perkasa gitu. Saya lihat ini suasananya bagus karena juga sangat ditentukan oleh siapa presenter. Gitu, terima siapa kasih. hostnya hari ini ya. Ibu datang Ibu mau obat? Saya mintain sama Boleh minum, kamera boleh saya minum, sana. minum. Oh silakan diminum. Bunda Ami mungkin mau minum juga, silakan Bu diminum. Sudah tadi. Iya baik. Bu Misri, Ya. sebenarnya enakan mana sih? Jadi politikus atau jadi pengusaha? Ayo. Yang mana yang enak? Duitnya yang mana yang banyak? Bisik-bisik mana? Kita bisik-bisik aja Bun kalau soal itu ya. Kalau saya ditanya, saya suka dua-duanya. Suka dua-duanya. Sangat suka dua-duanya. Itulah dunia saya keduanya. Karena semua sama-sama saya berinteraksi dengan orang banyak dan selalu berpikir bagaimana agar hasil pemikiran saya atau usaha saya bermanfaat bagi orang banyak. Di dunia politik kita memikirkan orang banyak, bagaimana kita menghasilkan regulasi, bagaimana kita mengawasi penganggaran dan tugas-tugas kita di dalam itu untuk masyarakat banyak, kan begitu Bunda Rahmi ya. Terus kalau kita di dunia usaha, khususnya seperti properti itu kan kita melibatkan orang banyak. Orang banyak, bekerja di iya sana. benar. Jadi kita harus selalu berpikir bagaimana usaha ini bisa berjalan dengan baik sehingga orang-orang yang bekerja di situ bisa mendapatkan penghidupan dan meningkatkan kehidupannya di perusahaan yang kita pimpin. Betul sekali, luar biasa. Bun, walaupun tidak menjabat sebagai anggota Dewan saat ini, tapi tetap masih dikategorikan sebagai politisi perempuan ya kan? Karena masih sering masih punya organisasi ya Bun ya? Masih. Oke, apa sih sulitnya sebenarnya menjadi seorang politisi perempuan? Politisi, sebenarnya sih mungkin kalau saya merasa bahwa seperti Bunda
Bunda Rahmi. Ini tadi kita sama-sama perempuan dan kami sudah sering sama-sama bertemu dalam beberapa kegiatan atau organisasi-organisasi yang memang fokus kepada bagaimana mengawal pemberdayaan perempuan, meningkatkan mereka punya kapasitas, bagaimana agar mereka bisa mendapatkan hak-hak politiknya khususnya ya kalau perempuan. Suka dukanya sih sebenarnya ada, cuman kalau saya lebih banyak sukanya deh. Lebih banyak sukanya dibanding dukanya ya. Kalau begitu ini menjadi salah satu hal yang buat saya tertarik juga nantinya terjun ke dunia politik. Ayo. Catat itu ya Saya pemirsa. bawa formulir PKS. Oh iya, boleh habis Bisa ini. langsung. Bisa langsung saya isi ya? Setelah ini saya akan isi ya, betul. Saya akan masuk, gabung bersama Bunda Rahmi. Maaf, sebenarnya kan Bunda Rahmi ya, coba lihat di Senayan itu banyak yang seperti Mbak yang ditarik masuk. Karena salah satu Mbak sudah menang, Mbak Ceriwis nih, udah. Maksudnya ceria dan manis gitu ya. Oh iya, saya dapat singkatan baru. Itu apa? Ceria dan manis. Ceria, Ceriwis, Wiwin Ceriwis, ceria dan manis. Terima kasih. Oke. Sudah menang satu. Sudah. Jadi tinggal- sudah dikenal oleh Iya, masyarakat. iya. secara Jadi umum. tinggal belajar sedikit ya tentang bagaimana dunia politik ya. meningkatkan kapasitasnya untuk masuk ke dunia politik. Oke, Nanti baik. belajar Ini sama benar-benar Mbak saya jadinya berpikir untuk masuk nih setelah ini. Boleh, sangat boleh. Oke, baik. Kita beralih ke Bunda Rahmi ya. Bunda pernah nggak sih terlintas di benaknya ingin berhenti bergelut di dunia politik? Pernah nggak kira-kira? Kalau selintas ya pada saat kan namanya juga manusia ya, Iya, benar, ada manusia. titik jenuhnya, ada kadang-kadang gimana gitu pada posisi yang gampang. Terlintas seperti itu, tapi kembali lagi doktrin partai itu yang muncul, ya bahwa PKS itu sangat khas ya. Jadi ketaatan itu sangat dipegang teguh. Jadi kalau misalnya kapanpun partai saya mengatakan kamu berhenti di bidang ini dan kamu beralih ke yang lain, it's okay. Tidak masalah, ya. karena jabatan itu atau amanah itu ya, posisi itu sebagai legislator, saya tidak tempatkan di hati saya penuh ya. Dan saya merasa saya cuma dititipkan di situ, dianukan di situ untuk berkarya di situ. Suatu saat partai saya mau menyimpan saya atau mau memaksimalkan saya di mana, itu saya akan tetap bersedia. Jadi itu yang sejak awal saya tanamkan, sehingga saya merasa ya gimana ya, enjoy aja. Jadi Apa enaknya sebenarnya Bu? ada Apa enaknya di dunia politik sih? Apa sih enaknya? ya. Kalau dukanya mungkin semua orang juga tahu ya, tapi kalau enaknya apa sih? Saya karena mau tahu bisa deh, apa sih? karena bisa ini ya, karena bisa ketemu banyak orang, terus kemudian ada kepuasan tersendiri ketika misalnya ada aspirasi masyarakat, terus kemudian saya nih sebagai wakilnya bisa menyalurkan dan bisa mengawal aspirasi itu. Pada saat gol itu luar biasa kepuasan yang terjadi ya, yang kita alami gitu ya, yang kita alami sebagai anggota dewan. Dan kemudian akses-akses yang lain juga kita bisa berikan kepada masyarakat. Kalau saya tidak di sana ya, kalau saya di DPRD, di parlemen, saya bisa memberikan program-program itu kepada masyarakat yang memang butuh ya. Kalau saya tidak di sana, apa yang saya bisa berikan kepada masyarakat? Betul. Ya, jadi memang benar-benar luar biasa, mulia sekali sebenarnya cita-cita Ibu ya. Oke, kalau ngomong soal cita-cita, dulunya kecil mungkin Bun punya cita-cita yang lain nggak selain berpolitik? Kok tiba-tiba Iya. bisa langsung masuk ke dunia politik gini aja? Pasti kalau misalnya kita zaman masih kecil kan cita-cita kita, saya pengen jadi dokter, kan biasanya kalau anak-anak pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, kan macam-macam. Iya. Nggak ada tuh sama sekali terlintas pengen berpolitik, pengen ini kan ya. Jadi cita-citanya dulu sebenarnya seperti apa Bun? Kenapa sampai Iya. sekarang masuk ke dunia politik? Kalau dibilang tidak punya cita-cita sama sekali untuk di politik, sama sekali juga tidak. Karena nuansa itu ada dari kehidupan politik ayah saya. Tapi kalau dikatakan saya punya cita-cita sebagai legislator, itu tidak terpikir juga sampai sedetail ini gitu. Ya, jadi dulu itu saya memang punya cita-cita karena lebih dekat dengan ibu saya dan saya berinteraksi langsung dengan dunianya. Emang pedagang. Memang pedagang tetap ya, tetap disebutkan memang pedagang, berusaha gitu ya. Jadi kuliah pun sambil jualan. Ya, seperti itu. Tapi merasakan ya dampaknya hasilnya sekarang ya, Bo ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Dan deh. alhamdulillah perjalanan hidup saya juga saya sudah bisa ceritakan kepada anak-anak Iya, saya, betul. kepada yang lain bahwa
orang tidak bisa serta merta ya membalik telapak tangan kemudian bisa menikmati Iya, gitu betul, ya, benar, tapi benar. Semua harus proses. melangkah dari Iya, nol, dari bawah. Iya betul ya, semuanya dari nol sampai kita bisa berada di puncak. Ya. Oke, Anak-anak baik. saya yang remaja pun saya sudah mulai tanamkan bibit-bibit wirausaha itu. Mereka harus mandiri, mereka harus kerja walaupun betul. sambil kuliah. Iya, Kecil-kecil jangan saya Nggak usah langsung dokter, besar, nggak usah jangan langsung lihat berapa kalian dapatkan. Tapi nikmati prosesnya. Nikmati bagaimana cara mendapatkan networkingnya. Betul. Seperti itu. Itu yang modal luar biasa. Networking itu tidak bisa dinilai dengan materi. Benar. Sangat luar biasa. Dan saya pun merasakan itu dulu Bun. Aduh, saya juga jadi pengen cerita, tapi jangan di sini nanti aja. Oke. Saya beralih ke Ibu Misri sendiri. Ibu waktu berpolitik kemarin punya tagline khusus nggak? Kalau Bunda Rahmi kan katanya tadi sebutan Bunda, jadi cepat dikenal. Dan itu memang salah satu trik politik ya kan? Oke. Kalau Ibu Misri sendiri gimana? Punya tagline khusus nggak waktu kemarin menjabat jadi anggota legislator? Sebenarnya kalau tagline saya nggak punya tagline khusus. Oke. Hanya memang saya selalu berpikir bahwa bagaimana saya bekerja dan bekerja. Mudah-mudahan dari niat saya yang baik, niat saya yang ingin memberikan berkontribusi atau memberikan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat dalam posisi positif, itu bisa ada hasilnya. Jadi ya sudah, saya lebih banyak turun saja langsung ke masyarakat, bagaimana bisa kita lebih dekat sehingga kita bisa lebih tahu sebenarnya mereka kebutuhannya apa yang menjadi keinginan dan harapannya khususnya dalam kehidupan mereka agar perekonomian mereka lebih baik, kehidupan mereka lebih baik, kebutuhan-kebutuhan dasar mereka itu bisa terpenuhi melalui aspirasinya kepada kita dan kita memperjuangkannya di tingkat dan level kewenangan kita. Oke, baik. Untuk Bunda Rahmi sendiri, pernah nggak sih anak-anak itu yang mengeluh tentang waktu Bunda itu sulit banget sih ditemuin? Pernah nggak sih? Iya. Tapi nanti jawabnya nanti Bunda, ditahan dulu, ini kayak perbincangan kita semakin seru biar pemirsa di rumah penasarannya apa sih kira-kira jawabannya Bunda Rahmi. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Go Show Perempuan Perkasa.